Wanita itu langsung mengenali sebuah batu kecil di lapak kaki 5. Ternyata adalah cap kerajaan yang diukir langsung oleh kaisar kuno. Namun si penjual mengatakan cap itu tidak berharga. Yang mahal justru barang-barang tua di sampingnya. Wanita itu tidak membantah. Hanya dengan tenang bertanya berapa harga cap itu. Penjual ingat cap itu dulu dijual $20 pun tak laku. Melihat wanita tampak seperti pemula yang tak mengerti barang, langsung membuka harga $200. Wanita itu langsung tahu si penjual tidak paham nilai barangnya. Tanpa ragu langsung membelinya. Saat itu seorang ahli barang antik di sampingnya, masih dengan baik hati mengingatkan bahwa cap itu tidak bernilai. Penjual pun buru-buru menegaskan bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Namun mereka tidak tahu bahwa wanita itu sekarang memiliki mata ajaib untuk melihat barang antik. Dan dia sangat yakin nilai sebenarnya dari cap itu. Saat itu juga, seseorang di kerumunan mengenali identitas wanita tersebut. Langsung mencemoohnya karena menikah ke keluarga kaya tapi tak bisa punya anak. Bahkan menuduhnya menghambur-hamburkan uang suaminya untuk beli sampah semacam itu. Dan bilang kalau terus boros seperti ini pasti akan diusir suatu hari nanti. Padahal mereka tidak tahu. Wanita itu sudah bukan wanita yang sama seperti dulu. Dia telah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan suaminya. Berusaha menjadi istri yang baik dan penuh pengabdian. Berharap suatu hari bisa memenangkan hati suaminya. Sampai suatu hari dia tak sengaja melihat laporan vasektomi suaminya. Baru dia sadar suaminya selama ini hanya punya rasa tanggung jawab padanya. Tak peduli seberapa besar cintanya. Tak pernah bisa menghangatkan hati sang suami. Setelah itu dia langsung pingsan. Dan saat terbangun kembali ke tahun kedua pernikahan mereka. Saat itu mereka sedang bermesraan. Namun karena ingat rasa sakit di kehidupan lalu, dia langsung mendorong suaminya pergi. Suaminya kebingungan. Mengira dirinya menyakitinya. Lalu buru-buru meminta maaf. Yang wanita itu tidak tahu. Sebenarnya yang tidak bisa punya anak adalah dirinya sendiri. Sang suami sejak lama sudah mengetahui. Tapi demi melindunginya dari tudingan keluarga, dia diam-diam menjalani operasi vasektomi. Dan sengaja menyerahkan laporan medis palsu. Agar sang istri percaya kalau dirinya yang tidak bisa punya anak. Namun wanita itu malah salah paham. Mengira suaminya tidak mencintainya. Di kehidupan keduanya ini, dia memutuskan untuk segera mengakhiri pernikahan ini. Namun sebelum sempat bicara, suaminya mendapat panggilan darurat dari militer. Hanya sempat bilang besok mereka harus ke rumah kakek untuk makan malam. Wanita itu berpikir kakek sangat baik padanya. Jadi keputusan cerai akan ia sampaikan setelah makan malam keluarga. Sebelum pergi, suaminya meninggalkan hadiah untuk kakek di atas ranjang. Saat wanita itu hendak membereskannya, hadiah tersebut jatuh ke lantai. Ajaibnya, dia langsung bisa mengetahui seluruh informasi tentang benda itu. Dia pun sadar, mungkin dirinya telah memiliki kemampuan melihat barang antik. Esoknya dia pergi ke pasar barang antik untuk membuktikan hal itu. Dan di sebuah lapak, dia langsung tertarik pada sebuah cap kuno yang ternyata adalah karya kaisar sendiri. Saat itu dia yakin, dia benar-benar sudah membangkitkan kemampuan melihat barang antik. Tanpa ragu dia mengeluarkan $200 dan membelinya. Orang-orang yang melihat tertawa dan mencemoohnya, menganggap dia bodoh dan buang-buang uang. Padahal barang mahal yang mereka beli justru adalah barang palsu. Melihat orang-orang terus mengejeknya, wanita itu menghapus lumpur di bagian bawah cap, lalu meminta ahli untuk memverifikasi ukiran cap tersebut. Ahli itu langsung mengenali bahwa ukiran tersebut adalah ukiran resmi dari istana. Semua orang langsung terdiam. Setelah membuktikan kemampuannya, wanita itu sangat senang. Bahkan mulai merencanakan untuk menjual cap tersebut demi membeli rumah. Sehingga nanti setelah cerai dia bisa pindah ke tempat baru. Sore harinya dia pulang ke rumah kakek. Baru masuk rumah langsung bertemu ibu mertua yang selalu membencinya. Setelah tahu menantunya menghabiskan $200 untuk membeli barang rongsokan, ibu mertua langsung marah-marah. Mengingat segala